Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan materi dari pertama sampai akhir. Materi yang pertama, fungsi dan ragam bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan manusia. Sapir mengartikan bahasa sebagai suatu metode yang bersifat naluri yang dimiliki manusia untuk mengkomunikasikan ide, emosi, dan keinginan menggunakan bahasa simbol yang dibuat tujuan tertentu. Menurut beberapa para ahli, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat mengekspresikan diri, berintegrasi dan beradaptasi dengan lingkungan, dan pengendalian dalam bidang sosial. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan media pengantarnya atau cara berkomunikasi dan berdasarkan situasi pemakaiannya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa negara yang ditetapkan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara merupakan hal yang penting. Materi yang kedua, tata bahasa dan penyusunan paragraf. Tata bahasa atau yang bisa juga disebut gramatika adalah sebagian ilmu bahasa. Tata bahasa meliputi ilmu tata bentuk kata atau morfologi dan ilmu tata kalimat atau sintaksis. Grammar atau tata bahasa merupakan komponen penting dari suatu bahasa selain fonologi dan kosakata, sebab tata bahasa mempelajari kaidah-kaidah yang pengantar atau penggunaan bahasa. Apabila tidak dipelajari, maka orang hanya akan berbicara umum, tidak sistematis, dan akan kurang bisa dimengerti oleh orang lain. Menurut Alwi, struktur paragraf adalah pola-pola kalimat di dalam paragraf yang digambarkan dan membentuk sebuah struktur. Struktur paragraf yang baik hanya ada 3 macam tingkatan informasi, yaitu kalimat topik, kalimat pengembangan langsung, dan kalimat pengembangan tak langsung. Dengan demikian, ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun sebuah paragraf, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Cara menyusun paragraf. Yang pertama, menentukan ide pengendali dan buat kalimat topik. Yang kedua, jelaskan ide pengendali. Yang ketiga, berikan contoh. Yang keempat, jelaskan contoh. Yang terakhir, selesaikan ide pada paragraf atau alihkan ke paragraf berikutnya. Paragraf berfungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca.
yaitu adanya gagasan-gagasan yang dipilih dan dipilah. Selain itu, paragraf berfungsi untuk memisah bagian uraian agar memudahkan pembaca berhenti lebih lama pada bagian karangan yang panjang. Unsur paragraf terdiri dari gagasan utama, kalimat penjelas, dan konjuksi. Terus penulisan dan daftar pustaka. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang, pengarang, atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Cara penulisan kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda. Tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedangkan mungkin dengan kalimat kutipan. Secara garis besar terdapat dua model pengutipan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun bentuk lainnya yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tak sedikit seorang penulis ingin mengutip sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seseorang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya, kemudian diikuti dengan kata-kata. Terus daftar pustaka. Daftar pustaka atau sering disebut sebagai referensi adalah daftar berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Cara menulis daftar pustaka makalah. Yang pertama, nama penulis, terus tahun penulis, judul karya, nama kota dan organisasi atau badan perusahaan yang menerbitkan, tanggal salinan diterbitkan, dan terakhir nomor halaman sumber atau jika merupakan bagian dari volume multisumber. Yang berikutnya, tata paragraf. Paragraf ialah suatu kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Sederhananya, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu gagasan mulai dan berakhir. Memahami isi paragraf jauh lebih mudah daripada memahami isi buku sekaligus. Fungsi paragraf yakni sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Kemudian memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang. Paragraf berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan konklusi. Syarat agar terbentuknya paragraf yang padu yaitu kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Alat bantu untuk menciptakan susunan logis sistematis ialah unsur-unsur paragraf seperti ide pokok, kalimat topik, ide pengembang. Next, selanjutnya penulisan karya ilmiah. Menurut Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berdasarkan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah.
yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Karya ilmiah ditulis dengan sebagai tujuan, yaitu menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi ilmiah. Ada berbagai macam jenis karya ilmiah seperti makalah, artikel, laporan akhir, naskah publikasi, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian. Struktur karya ilmiah yang baik dan benar. Judul-judul karya ilmiah harus mencerminkan isi dan tujuan penelitian. Abstrak adalah ringkasan singkat yang menjelaskan tujuan, metode hasil, dan kesimpulan penelitian. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Kalimat diksi dan kalimat efektif. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dengan mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Ketetapan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan fungsi diksi secara umum. Diksi berfungsi memperindah suatu kalimat seperti diksi dalam suatu cerita. Diksi yang baik untuk menyampaikan cerita yang runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, serta lainnya. Ciri-ciri dan syarat ketetapan diksi. Menggunakan kosakata yang dipahami oleh masyarakat. Diksi tersebut menyatu dengan kata yang lain hingga melahirkan sebuah makna yang tepat. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah, baik itu dengan bentuk tulisan maupun lisan. Maksud dari kalimat efektif sebenarnya sederhana, ketika struktur dan penggunaan katanya tepat dan serta membaca dapat memahaminya dengan baik, maka kalimat itu termasuk pada kalimat efektif. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Terus, ejaan dan tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi serta jeda pada saat pembacaan. Di atas telah dijelaskan bahwa ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kalimat, kata atau kalimat dan sebagainya. Dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca perlu dicatat bahwa ejaan tersebut digunakan untuk mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia. Dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan lain-lain. Dalam buku ejaan bahasa Indonesia ada 15 jenis tanda baca. Penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, dan lain-lain. Penataan kalimat dan catatan kaki. Secara umum, footnote atau catatan kaki adalah sebuah catatan untuk menuliskan sumber kutipan.
sebuah artikel yang letaknya berada di bagian paling bawah halaman. Tujuan utama dari catatan kaki adalah mengidentifikasi lokasi yang spesifik dari karya yang dikutip. Pihak lain. Tujuan utama dari daftar pustaka adalah mengidentifikasi karya ilmiah itu sendiri. Catatan kaki dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, catatan kaki referensi, berisi tentang catatan sumber dan kutipan. Yang kedua, catatan kaki isi, berisi komentar terhadap konsep yang kita kutip dan atau catatan. Tambahan yang sifatnya melengkapi tulisan. Penulisan sumber data pada halaman yang sama dan terletak di bagian bawah lebih dikenal dengan istilah footnote atau bisa disebut oleh banyak orang Indonesia catatan kaki. Dengan adanya catatan kaki, maka pembaca menjadi lebih mudah dalam memahami suatu istilah yang ada pada paragraf karya ilmiah. Fungsi catatan kaki adalah sebagai tempat pencantum identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Catatan kaki juga digunakan sebagai keterangan tambahan untuk informasi, istilah atau nama-nama tertentu. Catatan kaki dalam sebuah makalah dapat menjadi alat yang berharga dalam memberikan cara untuk melengkapi tulisan kita dengan informasi tambahan, kutipan, dan penjelasan, tanpa mengganggu alur teks utama. Namun banyak penulis yang mungkin tidak yakin kapan dan bagaimana cara menggunakan catatan kaki yang efektif. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kepada dosen pengampu telah memberikan kesempatan saya untuk UAS menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.